Bab 1. Pertukaran nasib. Embun pagi masih menempel di jendela ketika Muzi membuka mata. Udara di kamar itu bercampur wangi dupa dan aroma teh melati yang sudah dingin. Dari balik dinding tipis, terdengar langkah-langkah pelayan yang bergerak tergesa, seolah seluruh rumah sedang menahan napas menghadapi hari yang menentukan ini. Hari pernikahan, bukan miliknya, tapi ia yang harus memakainya. Muzi duduk perlahan di depan meja rias. Cermin perak menampilkan pantulan seorang gadis dengan kulit pucat dan mata yang tampak terlalu tenang untuk seseorang yang akan diserahkan sebagai pengantin pengganti. Pelayan mulai menyisir rambutnya, memisahkan helaian hitam panjang itu dengan tangan gemetar. "Selamat pagi, Nona," ujar salah satu pelayan. Suaranya ragu. Mereka masih terbiasa memanggil Muzi sebagai Nona kedua, yang tidak dihiraukan, yang suaranya jarang dianggap. Muzi mengangguk tipis. "Mulai saja." Di luar kamar, suara tinggi ibu tirinya, Madam Hua, menggema seperti cambuk. "Cepat, jangan ada yang membuat kesalahan. Hari ini keluarga kita harus tampak sempurna." Nada itu mengandung ketakutan. Ketakutan yang Muzi pahami dengan baik. Pintu kamar terbuka. Li Yun, saudara tirinya, yang seharusnya menjadi pengantin, muncul dengan mata merah bengkak. Pipinya masih basah oleh air mata. "Ini semua salahmu," serunya, menunjuk Muzi dengan jari bergetar. "Kalau bukan karena wajahmu mirip denganku, aku tidak akan." "Cukup," bentak Madam Hua sambil menarik lengan Li Yun. "Jenderal Shen tidak akan membiarkan pernikahan dibatalkan. Jika kau yang dikirim, kau tidak akan bertahan sehari pun. Berhentilah menangis dan bersyukurlah bahwa Muzi mau menggantikanmu." "Mau." Muzi menahan tawa kecil dalam hati. Ia tidak mau. Ia memanfaatkan. Madam Hua mendekatinya. Senyumnya palsu. Matanya penuh peringatan. "Muzi, ingat apa yang harus kau lakukan. Kau harus bersikap halus. Jangan memalukan keluarga ini. Dan ingat, kau ada di posisi ini berkat kami. Jangan mencoba macam-macam." Kata-kata itu membuat para pelayan menunduk ketakutan. Tapi Muzi hanya tersenyum lembut. Senyum yang sering membuat orang salah paham. "Tenang saja, Ibu. Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya. Kalimat itu terdengar patuh, namun hanya Muzi yang tahu maknanya berbeda. Pelayan mulai mengenakan gaun merah pada tubuhnya, gaun yang dibuat khusus untuk Li Yun. Kain sutra berat menutupi pundaknya, lalu pita emas diikatkan di pinggangnya. Perhiasan batu giok dipasang di rambutnya, membuatnya tampak seperti pengantin yang anggun dan suci. "Indah sekali," salah satu pelayan berbisik tanpa sadar. Li Yun meremas rok gaunnya sendiri, cemburu dan marah. "Seharusnya itu aku." Muzi menunduk sedikit, melihat bayangannya di cermin. Ia tidak melihat korban, ia melihat awal dari kebebasan. Ketika pintu utama rumah dibuka, cahaya matahari pagi membanjiri halaman depan. Di luar, tandu pengantin merah berhias sulaman burung phoenix sudah menunggu, dikelilingi para prajurit Jenderal Shen. Wajah mereka kaku, disiplin, dan tidak menunjukkan emosi. Madam Hua mendorong Muzi maju. "Pergilah, lakukan tugasmu." Muzi melangkah perlahan. Langkah-langkahnya terlihat seperti pengantin patuh, tapi pikirannya bekerja cepat, menghitung peluang, menimbang ancaman. Saat ia mendekati tandu, seseorang berbisik di telinganya. "Itu rumah seorang panglima perang, Muzi. Bukan tempat aman. Jangan buat masalah," ancam Li Yun dari belakang. Muzi tidak menoleh. Ia hanya menjawab pelan. Cukup untuk didengar Li Yun saja. "Aku tidak akan membuat masalah." Ia berhenti sebentar. "Aku akan membuat perubahan." Sebelum Li Yun bisa bereaksi, para prajurit mengangkat tirai tandu. Muzi masuk, duduk di dalamnya. Tirai jatuh kembali, menutup seluruh pandangan dari dunia luar. Tandu mulai bergerak, ritme langkah kuda dan denting pedang mengiringinya. Muzi memejamkan mata. Hari ini ia dipaksa menikah. Tapi mulai hari ini juga, ia akan mengubah nasibnya, dan menghancurkan mereka yang dulu merendahkannya. Pernikahan ini bukan akhir. Ini adalah langkah pertama dari rencana panjang yang sudah ia siapkan dalam diam. Bab 2. Istana yang dipenuhi desas-desus. Tandu pengantin berhenti dengan perlahan. Muzi merasakan hentakan halus ketika para pengusung menurunkannya. Suara langkah prajurit bergema di luar, berat dan teratur.
Seolah seluruh dunia di luar tandu mengikuti ritme yang sama. Pengantin boleh turun. Suara itu dalam dan resmi. Suara perwira bawahan Jenderal Shen. Muzi mengangkat tirai tandu. Melihat sekilas dunia baru yang akan menjadi arena permainannya. Halaman besar kediaman jenderal terbentang luas. Bangunan utama menjulang dengan atap hitam mengilap. Bagaikan singa diam yang mengawasi wilayahnya. Lentera merah menggantung di sepanjang lorong. Tetapi cahaya mereka tidak mampu menghangatkan udara yang terasa dingin dan penuh kewaspadaan. Prajurit bersenjata berdiri berbaris di kedua sisi jalan masuk. Wajah mereka keras dan tak tersenyum. Memandang Muzi dengan tatapan penuh penilaian. Sangat berbeda dari rumah keluarga Hua yang penuh kepura-puraan. Muzi menurunkan kakinya perlahan. Menjaga setiap gerakan tetap anggun. Meski wajahnya tertutup sedikit oleh kerudung merah. Ia bisa merasakan sorotan ratusan mata. Bukan sorotan kagum, sorotan curiga, bisik-bisik di balik tirai kekuasaan. Para pelayan wanita berdiri agak jauh, saling berbisik dengan suara rendah. Itu pengantin dari keluarga Hua. Katanya Jenderal Shen tidak mau menikah. Benar, ini pernikahan politik. Dia pasti tidak senang. Muzi mendengar semuanya. Ia terbiasa menangkap suara-suara kecil yang orang lain abaikan. Tapi langkahnya tidak goyah sedikit pun. Perwira tadi mengantar Muzi menuju pintu masuk utama. Nyonya muda, kami akan membawamu ke ruang penerimaan sementara Jenderal Shen menghadiri rapat militer. Mohon menunggu dengan sopan. Nada suaranya sopan, tapi dingin. Jelas ia tidak berharap banyak dari Muzi. Dan itu bagus. Muzi selalu bekerja lebih baik ketika orang meremehkannya. Ruang menunggu yang sunyi. Ruang penerimaan itu besar namun kosong. Hanya ada beberapa pelayan perempuan yang datang menaruh teh. Mereka menatap Muzi sekilas. Bukan ramah, hanya penasaran. Muzi duduk, memegang cangkir tanpa meminumnya. Ia memperhatikan setiap detail ruangan, posisi lemari, pintu samping, jendela kecil, bahkan cara para pelayan bergerak. Semuanya informasi penting. Tidak ada tempat aman yang tidak bisa dibuka celahnya, pikirnya. Ketika seorang pelayan muda datang untuk mengisi ulang teh, ia tampak gugup dan menjatuhkan tutup teko. Suara kecil itu bergema nyaring di ruangan sunyi. Ah ampun. Nyonya, katanya gemetar. Bersujud untuk mengambil tutupnya. Muzi mencondongkan tubuh. Mengambil tutup itu terlebih dahulu dan menyerahkannya perlahan. Tidak apa, ujarnya. Lembut. Hati-hati saja lain kali. Pelayan itu terkejut. Nyonya tidak marah. Aku tidak punya alasan untuk marah. Jawab Muzi dengan senyum yang tampak tulus. Pelayan itu menatapnya sejenak sebelum menunduk. Ada sedikit perubahan di matanya. Dari takut menjadi hormat. Mendapatkan hati orang kecil lebih berguna daripada menaklukkan orang besar. Muzi tahu itu. Kedatangan yang tidak disangka. Tiba-tiba, pintu ruang penerimaan terbuka keras. Seorang pria tinggi, tegap, dan bersurai hitam panjang masuk dengan langkah besar. Ia mengenakan jubah perang ringan. Bau logam dan debu perang mengikuti kehadirannya. Muzi tidak perlu bertanya. Ini pasti Jenderal Shen. Tatapan pertama sang panglima adalah dingin. Nyaris menusuk. Matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak medan tempur dan terlalu sedikit kehangatan manusia. Ia berhenti beberapa langkah di depan Muzi. Jadi, kaulah pengantin yang mereka kirimkan. Nada itu bukan kemarahan, bukan pula penerimaan. Lebih seperti seseorang yang mengukur musuh sebelum duel. Muzi berdiri pelan, menunduk sopan tanpa menunjukkan ketakutan. Aku Muzi. Mulai hari ini, aku mengikuti aturan kediaman jenderal. Shen menyipitkan mata sedikit, nyaris tak terlihat. Angkat wajahmu. Muzi mengangkat kepala. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Shen tampak terkejut, bukan karena kecantikan Muzi, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ketenangan, ketegasan halus, bukan sikap seorang pengantin yang ditawarkan ke medan perang politik. Aku tidak pernah meminta pernikahan ini, kata Shen akhirnya. Nada suaranya lugas. Tapi sejak kau sudah di sini, ada aturan yang harus kau ikuti. Muzi menanggapi dengan suara lembut, tentu. Shen menatapnya dalam, seakan mencari motif. Sikapmu terlalu tenang untuk seseorang yang baru masuk ke sarang serigala, ujarnya.
Muzi tersenyum kecil. Aku tidak takut pada serigala. Jika mereka tidak menggigit tanpa alasan. Prajurit di dekat pintu hampir tersedak mendengar keberanian halus itu. Sen terdiam sejenak, lalu ia membalikkan badan. Mulai besok, kau akan dikenalkan pada aturan kediaman. Jangan mengganggu urusan militer. Dan jangan membuat masalah. Muzi menunduk. Tentu, Jenderal. Ketika ia mengangkat wajah kembali, Sen sudah pergi. Tetapi di hati Muzi, satu kalimat bergaung jelas. Ini baru permulaan. Bab 3. Peta, rahasia, dan celah kekuasaan. Malam pertama di kediaman Jenderal Sen tidak dipenuhi upacara ataupun sambutan hangat. Setelah pertemuan singkat dan penuh ketegangan itu, Muzi dibawa ke kamar pengantin yang luas namun dingin. Dindingnya dihiasi lukisan medan perang, bukan bunga atau simbol keberuntungan. Di luar kamar, bulan tampak pucat di balik awan. Muzi duduk di tepi ranjang, mengamati ruangan dengan teliti. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Jenderal Sen. Ia tidak muncul sepanjang malam. Untuk gadis lain, itu mungkin penghinaan. Bagi Muzi, itu kesempatan. Mengamati benteng kekuasaan. Pagi hari, para pelayan mengetuk pintu dengan gugup. Nyonya muda, kami akan membantu Anda bersiap. Muzi mengangguk dan membiarkan mereka menata rambut dan pakaiannya. Bukan karena ia peduli dengan penampilan pengantin. Ia hanya ingin terlihat seperti seseorang yang tidak berbahaya. Begitu semuanya selesai, seorang pengawal datang mengantar Muzi berjalan melewati lorong-lorong besar kediaman. Di sepanjang perjalanan, Muzi mencatat setiap detail. Jalur yang diawasi 2 penjaga, pintu yang selalu tertutup rapat, lorong yang jarang dilewati, paviliun kecil yang tampak seperti tempat administrasi rahasia. Matanya menelusuri semuanya seperti seorang ahli strategi, bukan pengantin baru. Ini adalah aula makan keluarga, kata pengawal kaku itu. Muzi mengangguk sopan, tapi pikirannya sudah jauh. Ruang makan biasanya dekat dapur besar. Dapur besar berarti banyak pelayan. Pelayan berarti sumber gosip dan informasi. Di balik senyum lembutnya, ia merancang rencana. Di balik tirai kertas dan peta perang. Siang itu, seorang pelayan muda bernama Suyin, yang kemarin menjatuhkan tutup teko, datang membawakan makanan. Nyonya, hari ini Tuan Besar tidak makan di kediaman. Ada rapat militer, ujarnya. Begitu Suyin keluar, Muzi bangkit dan berjalan ke jendela besar yang menghadap halaman dalam. Dari sana ia melihat sekelompok prajurit membawa peti kayu panjang menuju paviliun timur. Itu bukan peti makanan atau perlengkapan biasa. Bentuknya terlalu mirip kotak penyimpanan dokumen atau senjata. Rasa ingin tahunya berdenyut. Muzi memutuskan menyusuri halaman belakang ketika para pelayan sibuk membersihkan. Langkahnya ringan, tidak menarik perhatian. Ia menemukan pintu samping paviliun timur terbuka sedikit. Dari celahnya, ia melihat ruangan penuh peta besar, gulungan laporan, dan model benteng kecil yang disusun rapi di atas meja panjang. Cahaya sore memantul di permukaan tinta merah dan hitam pada peta. Ruangan strategi, jantung kekuasaan Jenderal Sen. Muzi merasa napasnya menahan. Ia tidak boleh masuk. Tidak seharusnya ia mendekat. Tapi kesempatan seperti ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Muzi berhenti di ambang pintu. Tidak melangkah masuk. Ia hanya mengamati dari celah kecil itu. Cukup untuk membaca beberapa kata pada gulungan teratas. Kutub Utara Perbatasan. Dugaan kebocoran informasi. Pergerakan pasukan misterius. Investigasi dibutuhkan. Kata kebocoran informasi membuatnya tersenyum samar. Kekacauan internal selalu menguntungkan orang licik. Hampir ketahuan. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari ujung lorong. Muzi refleks mundur ke balik tiang besar. Menyembunyikan diri tepat saat 2 prajurit senior lewat sambil berbicara. Jenderal ingin semua dokumen dipindahkan sebelum malam. Ada terlalu banyak mata-mata sekarang. Ya, bahkan di dalam kediaman sendiri. Katanya tak bisa sepenuhnya percaya siapapun. Muzi menahan napas. Bahkan di rumahnya sendiri, ia tidak percaya siapapun. Sebuah fakta penting lagi untuk dimasukkan ke dalam rencananya. Ketika prajurit itu pergi, Muzi keluar dari persembunyian dan kembali ke kamar dengan langkah biasa, seolah tidak pernah menguping apapun. Kedatangan jenderal di senja hari. Senja mulai turun ketika pintu kamar pengantin terbuka.
Langkah besar memasuki ruangan. Muzi berdiri cepat dan menunduk. Jenderal Shen berdiri di sana. Jubah perangnya belum diganti. Debu medan pertemuan masih menempel di bahunya. Ia menatap Muzi lama, seolah menguji. Aku dengar kau berkeliling kediaman hari ini. Muzi mengangkat wajah perlahan. Ekspresinya polos. Aku hanya ingin mengenal tempat baruku. Jenderal. Shen menyipitkan mata. Tidak yakin. Ini bukan rumah biasa. Banyak ruangan yang tidak boleh dimasuki. Tentu. Jawab Muzi lembut. Aku tidak akan masuk ke tempat yang tidak diizinkan. Kalimat itu benar. Ia tidak masuk. Hanya mengintip. Shen tidak tahu itu. Ia mendekat beberapa langkah. Tatapannya menusuk. Aku tidak suka orang yang penasaran berlebihan. Muzi menahan senyum halus. Jika begitu, aku akan belajar mengendalikan rasa penasaranku. Jenderal Shen terdiam sejenak. Ia bukan pria yang mudah ditebak. Tetapi Muzi bisa membaca sedikit kelelahan dalam sorot matanya. Akhirnya ia berkata, mulai besok kau akan diperkenalkan pada tugas-tugas rumah tangga. Jangan menghalangi urusan militer. Baik, sebelum pergi, Shen menambahkan dengan nada yang lebih rendah. Dan jangan mencoba menggali hal yang bukan urusanmu. Muzi membungkuk patuh. Tetapi ketika pintu menutup di belakang sang jenderal, senyum kecil akhirnya muncul di bibirnya. Justru itulah urusanku, Jenderal. Karena setiap rahasia di rumah ini akan menjadi batu pijakan untuk membangun kekuasaanku. Bab 4. Panglima yang sulit dibaca. Matahari pagi menyinari halaman kediaman jenderal dengan cahaya keemasan. Muzi berdiri di paviliun luar, ditemani seorang pelayan senior bernama Madam Qin, wanita yang bertanggung jawab mengatur seluruh aktivitas rumah tangga Jenderal Shen. Mulai hari ini, kata Madam Qin dengan nada datar, kau akan belajar aturan rumah ini. Tidak perlu mencoba ramah. Tidak perlu mencoba menyenangkan siapapun. Cukup taati tugasmu. Muzi tersenyum lembut. Baik, padahal ia sudah mempelajari lebih banyak dari yang Madam Qin bayangkan. Aturan rumah yang penuh ketegangan. Madam Qin membawa Muzi melewati lorong-lorong panjang. Para pelayan menoleh dengan rasa ingin tahu bercampur cemas. Di rumah ini, Madam Qin menjelaskan, Jenderal tidak suka keributan. Tidak ada suara keras, tidak ada gosip, dan tidak boleh memasuki 3 tempat terlarang. 3 tempat. Muzi mengangkat alis sedikit. Paviliun timur tempat dokumen militer disimpan. Ruang latihan utama. Dan bangunan belakang tempat perwira penting sering tinggal sementara. Tempat yang menarik, pikir Muzi. Tugas utamamu hanyalah menjaga rumah tetap tenang. Muzi mengangguk pelan. Aku akan hati-hati. Madam Qin memandangnya tajam, seolah ingin memastikan Muzi benar-benar mengerti. Namun Muzi bukan orang yang mudah dibaca. Pertemuan kedua yang lebih menegangkan. Siang itu, Muzi kembali ke kamar pengantin. Ia baru saja hendak menyusun ulang rak kecil. Dengan alasan sederhana, ia menyukai kerapian. Padahal sebenarnya, ia ingin mempelajari bagaimana ruangan Jenderal Shen diatur. Namun ketika ia memindahkan beberapa gulungan kecil, pintu kamar terbuka. Jenderal Shen berdiri di sana. Ia tidak memakai baju perang hari ini. Jubahnya sederhana namun tetap tegas, dan rambutnya diikat tinggi dengan gaya prajurit. Tatapannya langsung jatuh pada rak yang sedang dipegang Muzi. Apa yang kau lakukan? Suaranya rendah namun jelas. Muzi memutar badan perlahan. Tetap tenang. Rak ini sedikit berantakan. Aku hanya merapikannya. Shen memasuki ruangan. Langkahnya berat namun terkontrol. Ia menghampiri rak itu dan mengambil salah satu gulungan yang tadi hampir disentuh Muzi. Kau tidak perlu menyentuh barang-barangku. Nada itu bukan marah, lebih seperti peringatan. Muzi menurunkan tangan, menunduk. Maaf, Jenderal, aku hanya ingin membantu. Shen memandangnya lama. Tatapan itu bukan sekadar curiga. Ada sesuatu yang mencoba membaca kedalaman diri Muzi. Sayangnya untuknya, Muzi pandai menyembunyikan diri. Banyak hal di rumah ini tidak memerlukan bantuanmu, ujarnya akhirnya. Tetaplah di area yang sudah ditentukan. Muzi mengangguk patuh. Tentu, namun di dalam hati ia berpikir, semakin kau melarang, semakin aku ingin tahu apa yang kau sembunyikan. Pergerakan pelayan. Perubahan kecil. Sore hari, Muzi duduk di beranda depan, mengamati para pelayan yang pulang pergi membawa barang. Tidak ada yang menyadari bahwa ia sedang mengamati ritme rumah.
Ia memperhatikan. Pelayan dapur datang dan pergi setiap 2 jam. Prajurit berpatroli mengelilingi halaman setiap setengah jam. Ada prajurit lain yang hanya lewat di area tertentu, seperti sedang menjaga sesuatu. Suyin, pelayan muda yang mulai menghormatinya, mendekat sambil membawa sepiring buah. Nyonya Muzi, ini untuk Anda. Terima kasih, Suyin, kata Muzi sambil tersenyum. Rumah ini sangat teratur. Ya, Suyin mengangguk cepat. Ya, semua harus rapi. Kalau tidak, Jenderal bisa marah. Nada ketakutan itu membuat Muzi semakin ingin mengerti sisi lain sang jenderal. Ketika dua dunia bertemu, menjelang senja, Muzi berjalan perlahan di halaman belakang. Angin sore membawa aroma dedaunan dan tanah basah. Ia tidak berniat mengganggu siapapun, hanya mengamati. Tiba-tiba, seseorang muncul dari arah ruang latihan. Jenderal Sen. Ia berhenti beberapa langkah darinya. Tampak terkejut melihat Muzi di sana. "Mengapa kau di sini?" Suaranya berat namun tidak setajam sebelumnya. Muzi menunduk sopan. "Hanya berjalan-jalan. Aku ingin memahami rumah ini." Sen melipat tangan di dada. "Kediaman ini bukan taman untuk berjalan-jalan sesuka hati. Banyak area yang berbahaya." Muzi mengangkat wajahnya. "Kalau begitu, tunjukkan mana yang aman untukku." Sen terlihat tidak siap dengan permintaan itu. Ia memandang Muzi lama, mencoba memastikan apakah itu manipulasi atau ketulusan. "Aku akan menugaskan seseorang untuk membimbingmu," katanya akhirnya. "Baik, Jenderal," jawab Muzi dengan nada lembut. Sebuah hening pendek muncul di antara mereka. Bukan hangat, bukan juga ramah. Lebih seperti dua orang yang tahu masing-masing menyembunyikan sesuatu. Sen berbalik pergi tanpa menambah banyak kata. Muzi menatap punggungnya menjauh. Mata penuh perhitungan. Pria itu terlalu sulit dibaca. Tapi kesulitan itu justru menarik. Ia berbalik, melanjutkan langkahnya dengan anggun. Hari itu, ia semakin yakin akan satu hal. Untuk menguasai keluarga tiri dan merampas haknya kembali, ia harus memahami Jenderal Sen terlebih dulu. Dan itu akan menjadi permainan paling berbahaya dalam hidupnya. Bab 5. Jejak darah di balik pintu sunyi. Angin pagi di kediaman Panglima Sen biasanya sejuk dan menenangkan. Namun pagi itu terasa berbeda, seolah udara mengandung firasat buruk. Muzi membuka mata dengan kepala yang sedikit pening. Efek dari malam panjang mengatur strategi dalam diam. Cahaya matahari masih lembut ketika menelusup masuk melalui tirai merah tipis. Ia bangkit perlahan, mengenakan jubah luar berwarna merah gelap, lalu merapikan rambutnya yang tergerai. Baru saja ia akan berjalan keluar kamar, pintu diketuk tergesa. Seorang pelayan perempuan muncul dengan wajah pucat. "Nih, Nyonya, ada sesuatu yang harus Anda lihat." Muzi mengangkat alisnya. "Apa yang terjadi?" Pelayan itu menggigit bibirnya. Takut bicara. "Ada kejadian di halaman samping." Muzi mengikuti langkahnya menuju lorong panjang yang diterangi lampion-lampion kayu. Begitu tiba di halaman, seluruh tubuhnya menegang. Di tengah tanah berpasir, seorang prajurit muda tergeletak tak bernyawa. Darah mengalir dari dadanya membentuk pola aneh di permukaan tanah. Muzi mendekat. Matanya tajam seperti pisau. Ia mengenali simbol itu. Garis melingkar dengan 3 titik di tengah. Itu bukan sekadar noda. Itu tanda. Tanda yang hanya digunakan oleh satu kelompok. Kelompok yang dulu pernah menginginkan nyawanya. Kelompok yang kini mengejar sesuatu yang ia bawa. Sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Bahkan suaminya sendiri. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Muzi dengan suara datar namun menusuk. "Dia ditemukan sebelum fajar, Nyonya," jawab kepala pengawal. "Tidak ada saksi yang melihat siapa pelakunya." Muzi berjongkok di samping mayat. Jarinya menyentuh sedikit bekas noda di pakaian prajurit itu. Noda dari bubuk hitam yang ia kenal baik. "Mereka sudah menemukanmu, Muzi." Begitulah pikirnya dalam hati. Namun sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, suara langkah berat mendekat. Panglima Sen muncul dengan wajah gelap dan penuh tekanan. Matanya langsung menatap tubuh prajurit yang jatuh, lalu beralih ke Muzi. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada hati-hati. "Aku mendengar ada keributan," jawab Muzi lembut. "Dan sebagai istrimu, bukankah wajar aku melihat apa yang terjadi di kediaman kita?" Sen menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba menembus kepolosan wajahnya.
Prajurit ini tewas oleh tangan profesional. Tekniknya rapi dan mengerikan. Muzi menunduk pura-pura terkejut. Sungguh, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu di sini? Sen menggenggam pedangnya erat. Itu yang hendak kuselidiki. Para prajurit lainnya mulai mengangkat jenazah. Saat semua orang sibuk, Sen mendekat lebih dekat kepada Muzi. Begitu dekat hingga ia dapat merasakan hembusan napas hangat sang panglima. Muzi, ucapnya rendah. Aku ingin bertanya, sebelum kejadian ini, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Pertanyaan itu menusuk seperti anak panah. Muzi menatap matanya. Bibirnya melengkung lembut, senyuman yang begitu tenang hingga mampu menipu siapapun. Aku tidak melihat apapun, Panglima. Jika aku melihat ancaman, tentu aku akan segera memberitahumu. Sen mengamati setiap detail ekspresinya. Namun Muzi hanya berdiri dengan wajah lugu seperti biasanya. Akhirnya Sen berbalik. Baik, aku akan memperketat penjagaan. Jika ada sesuatu yang kau ketahui, sekecil apapun, kau harus memberitahuku. Muzi menunduk hormat. Tentu, beberapa jam kemudian, ruang belakang yang tersembunyi. Saat suasana berangsur tenang, Muzi memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke ruang kecil tersembunyi di belakang bangunan samping. Ruangan itu gelap, lembab, dan jarang dikunjungi orang. Ia menutup pintu perlahan, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik lengan bajunya, sebuah gulungan kecil bersegel merah. Gulungan yang memuat kunci rahasia mengenai kekuasaan dan pembalasan. Muzi membuka segelnya dan melihat isi gulungan yang penuh simbol kuno dan kode rumit. Jadi, mereka akhirnya bergerak, bisiknya sambil menyentuh salah satu simbol. Kalau begitu, aku juga tidak boleh terlambat. Namun ia belum sempat melanjutkan ketika suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Muzi membeku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Muzi, suara Sen. Wajah Muzi berubah dramatis dalam sekejap, dari waspada menjadi lembut dan polos. Ia menyembunyikan gulungan ke dalam lipatan gaun, menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Oh, Panglima, ada keperluan apa mencariku? Suara Muzi terdengar lembut, mata berbinar seolah tak menyimpan rahasia apapun. Sen menatap ruangan gelap di belakangnya. Aku mencarimu sejak tadi. Mengapa kau berada di sini? Muzi menunduk sejenak lalu tersenyum malu. Aku hanya ingin mencari udara segar. Tempat ini sunyi dan tenang. Sen menatapnya agak lama. Sebelum akhirnya ia mengangguk. Tetaplah berada di tempat ramai. Aku tidak ingin apapun menimpamu. Muzi mengangguk patuh. Baik, Panglima. Saat Sen memalingkan tubuh, Muzi menutup pintu perlahan. Senyumannya menghilang, digantikan tatapan dingin. Kekhawatiranmu, suatu hari akan menjadi pisau yang mengarah padamu, Panglima. Namun belum sekarang, karena permainan baru saja dimulai. Bab 6. Mata yang mengintai dari kegelapan. Angin malam berembus lembut di kediaman Panglima Sen, membawa aroma tanah basah setelah hujan senja. Namun ketenangan itu tidak mampu meredakan kegelisahan yang menyelimuti istana dalam beberapa hari terakhir sejak penemuan prajurit yang mati secara misterius. Bagi kebanyakan orang, kejadian itu hanya ancaman dari musuh yang tak dikenal. Namun bagi Muzi, itu adalah pengingat bahwa masa lalunya masih mengejarnya. Rapat rahasia di aula utama. Hari itu, menjelang tengah malam, Muzi sedang membaca buku tua di kamar saat pintu digedor pelan. Nyonya Muzi, suara Madam Qin terdengar dari luar. Panglima memanggil Anda ke aula utama. Muzi menutup bukunya perlahan. Panglima Sen memanggilnya di jam seperti ini. Itu bukan kebiasaan yang wajar. Ia berjalan menyusuri lorong gelap. Lampion-lampion di sampingnya bergoyang tertiup angin. Begitu tiba di aula utama, pintu besar terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya kuning temaram dari lilin-lilin besar. Di dalam, Panglima Sen berdiri di depan meja strategi. Peta-peta kuno terbentang luas. Beberapa di antaranya ditandai tinta merah dan hitam. Perwira-perwira senior berdiri di sisi ruangan. Wajah mereka tegang. Muzi masuk dengan langkah anggun. Aku mendengar kau memanggilku, Panglima, katanya. Sen menoleh. Tatapannya tidak sepanas biasanya, tetapi lebih berhati-hati. Aku ingin kau mendengar ini, ucap Sen. Ini menyangkut keamanan kediaman dan dirimu. Muzi mendekat, tetapi tetap menjaga jarak yang sopan.
Perwira tertua membuka gulungan kecil. Tuan Besar, kami menemukan pesan rahasia ini di salah satu pos penjagaan. Ia menyerahkan gulungan itu pada Sen, yang kemudian menunjukkannya kepada Muzi. Di atas kertas tipis itu hanya ada satu kalimat pendek. Buruanmu belum selesai. Ia akan mengambil kembali apa yang hilang. Muzi menatap tulisan itu. Dingin, singkat, mengancam. Apakah kau mengenali sesuatu dari pesan ini? Tanya Sen. Muzi menggeleng perlahan. Wajahnya masih tampak lembut dan bingung. Tidak, siapa yang mengirimnya? Kami belum tahu. Jawab Sen. Namun pesan ini jelas ditujukan padamu. Ruangan menjadi hening. Para perwira menatap Muzi dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. Hanya Sen yang tatapannya tidak berubah. Masih sulit dibaca. Pulang ke kamar yang tidak lagi tenang. Setelah rapat selesai, Muzi kembali ke kamarnya dikawal 2 prajurit. Begitu pintu tertutup, ia bersandar pada dinding dan menutup mata. Pesan itu bukan hanya ancaman. Itu peringatan. Dan seseorang di dalam rumah ini mungkin telah mengetahui sesuatu tentang masa laluku. Muzi berjalan ke meja rias dan membuka laci rahasia tersembunyi di bawahnya. Ia mengambil benda kecil berbentuk loket emas pucat dengan ukiran kuno. Di balik loket itu tersembunyi kertas tipis berisi simbol yang sama seperti yang ditemukan di tubuh prajurit yang terbunuh. Muzi memandangi simbol itu dengan tatapan muram. Sepertinya mereka tidak sabar menemuiku lagi, bisiknya. Namun sebelum ia sempat menyembunyikan loket itu kembali, pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Muzi cepat menutup loket dan memasukkannya ke dalam lengan jubah. Masuk. Pintu terbuka. Panglima Sen berdiri di ambang. Tanpa pengawal. Tanpa pedang. Hanya dirinya. Kau terlihat pucat. Katanya pelan. Apakah pesan itu membuatmu takut? Muzi tersenyum samar. Siapapun akan merasa takut jika ada yang mengincarnya. Sen mendekat perlahan. Langkahnya mantap. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Matanya tidak hanya penuh kewaspadaan, tapi juga perhatian. Jika seseorang mencoba menyakitimu, katanya, aku akan memastikan mereka gagal. Ada ketulusan dalam suara itu. Muzi hampir terkejut, namun ia tahu lebih baik daripada mempercayai seorang prajurit terlalu mudah. Kau benar-benar peduli, tanyanya lembut. Sen diam sejenak, lalu berkata, tidak peduli bagaimana awal pernikahan ini. Sekarang aku bertanggung jawab atas hidupmu. Itu bukan ungkapan cinta, itu janji seorang panglima. Dan Muzi tahu artinya. Tetap saja, nada itu membuatnya sedikit goyah. Untuk pertama kalinya, ia merasa sulit membaca Sen. Muzi menunduk. Terima kasih. Sen menatapnya beberapa detik lagi. Sebelum berkata, aku akan menugaskan pengawal tambahan mulai malam ini. Jangan pergi sendirian ke tempat terpencil. Muzi tersenyum kecil. Baik, saat Sen pergi, Muzi menatap pintu yang tertutup. Ia menghela napas panjang. Lelaki itu semakin sulit ditebak. Semakin ia peduli, semakin berbahaya. Karena perhatian dapat berubah menjadi kecurigaan dalam sekejap. Dan Muzi tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Tidak sekarang. Tidak ketika ancaman dari masa lalunya sudah memasuki dinding rumah ini. Bayangan di atap. Malam semakin larut. Muzi hendak tidur ketika ia mendengar suara kecil di luar jendela. Ia membuka tirai perlahan. Di kejauhan, di atas atap bangunan samping, siluet seseorang bergerak cepat dalam gelap, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Muzi menahan napas. Sosok itu berhenti sebentar, menatap ke arah kamarnya. Meskipun hanya bayangan, Muzi tahu siapa itu. Seseorang yang seharusnya sudah lama hilang. Seseorang dari masa lalunya, dan orang itu berbisik dari kejauhan, hampir tanpa suara. Namun Muzi mendengarnya. Muzi, permainanmu belum selesai. Siluet itu lenyap dalam gelap. Muzi meremas tirainya. Matanya berkilat tajam. Kalau begitu, mari kita mulai babak berikutnya. Bab 7. Kunjungan yang penuh senyum palsu. Langit pagi cerah ketika kereta resmi Panglima Sen berhenti di depan rumah keluarga Hua. Rumah itu tampak sama seperti dulu. Atapnya tinggi, gerbangnya megah, dan para pelayan berdiri berjejer menyambut dengan senyum yang terlalu dibuat-buat. Namun bagi Muzi, tempat itu tidak lagi terasa seperti rumah. Itu adalah medan perang pertamanya. Langkah yang tidak lagi ragu. Muzi turun dari kereta dengan anggun.
Gaunnya berwarna merah tua dengan sulaman emas halus. Rambutnya dihias sederhana namun elegan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia kini adalah istri seorang panglima. Panglima Sen turun setelahnya. Aura wibawanya langsung mengubah suasana. Para pelayan berlutut. Selamat datang, Panglima Sen. Selamat datang, Nyonya Muzi. Muzi menahan senyum kecil. Dulu, tidak ada satupun dari mereka yang menyambutnya seperti ini. Madam Hua keluar dari pintu utama dengan wajah penuh keramahan palsu. Muzi, putriku, kau terlihat begitu bahagia, ucapnya manis. Putri, Muzi hampir tertawa, namun ia menunduk sopan. Ibu terlihat sehat. Nada datarnya begitu lembut sehingga sulit ditebak apakah itu tulus atau sindiran. Li Yun muncul tak lama kemudian. Ia mengenakan gaun biru muda. Wajahnya cantik seperti biasa, namun matanya penuh rasa tidak puas. Tatapan Li Yun langsung tertuju pada Panglima Sen. Ada kilatan penyesalan di sana. Seharusnya aku yang berdiri di tempatnya. Muzi menangkap semuanya. Jamuan yang penuh ujian. Mereka duduk di ruang utama. Teh disajikan. Makanan terbaik dihidangkan. Semua terlihat sempurna. Namun Muzi tahu, kesempurnaan seringkali menyembunyikan racun. Madam Hua tersenyum lembut. Muzi, bagaimana kehidupanmu di kediaman Panglima? Tidak terlalu berat, bukan? Muzi menjawab tenang. Panglima sangat memperhatikanku. Sen sedikit menoleh mendengar itu, tapi tidak membantah. Li Yun memutar cangkir tehnya perlahan. Benarkah? Ku dengar rumah militer sangat keras. Kakak tidak kesulitan menyesuaikan diri. Nada itu terdengar peduli, tapi mengandung sindiran. Muzi tersenyum tipis. Aku belajar banyak hal. Hidup memang berbeda jika berada di tempat yang lebih tinggi. Kalimat itu lembut, tapi tajam. Madam Hua tersenyum kaku. Jebakan yang terlalu mudah dibaca. Saat jamuan hampir selesai, seorang pelayan masuk tergesa. Maaf, Tuan. Nyonya, perhiasan giok keluarga hilang dari ruang penyimpanan. Ruangan langsung tegang. Madam Hua menatap Muzi dengan ekspresi terkejut yang terlalu dramatis. Mustahil, ruangan itu hanya dimasuki orang-orang tertentu. Li Yun pura-pura panik. Muzi tadi sempat berjalan ke arah lorong belakang. Bukan. Semua mata tertuju pada Muzi. Ah, jadi ini permainan mereka. Muzi berdiri perlahan. Aku memang berjalan-jalan, namun tidak memasuki ruang penyimpanan. Madam Hua menghela napas panjang. Muzi, jika kau membutuhkan sesuatu, kau hanya perlu bicara. Jangan sampai membuat keluarga ini malu di depan Panglima. Sindiran itu halus namun jelas. Sen akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan tegas. Apakah ada bukti bahwa istriku mengambilnya? Suasana membeku. Madam Hua tergagap. Tidak. Hanya saja waktunya terlalu kebetulan. Muzi melangkah maju satu langkah. Jika boleh, kita bisa memeriksa ruang penyimpanan sekarang juga. Kepercayaan diri Muzi membuat Li Yun sedikit goyah. Pembalikan yang memalukan. Ruang penyimpanan dibuka. Perhiasan giok itu ditemukan. Tersembunyi di dalam laci kecil milik Li Yun sendiri. Wajah Li Yun memucat. Madam Hua terdiam. Tak mampu berkata-kata. Muzi menatap adik tirinya dengan ekspresi lembut. Sepertinya ada kesalahpahaman. Nada suaranya begitu halus hingga sulit dituduh sebagai sindiran. Padahal itu kemenangan telak. Sen memandang Muzi sekilas. Ada sesuatu di matanya. Bukan sekadar bangga, tapi juga kekaguman yang tak diucapkan. Masalah selesai, kata Sen dingin. Jangan ulangi tuduhan tanpa bukti. Wajah Madam Hua berubah pucat. Percakapan di halaman senja. Sebelum kembali ke kereta, Muzi berdiri sejenak di halaman yang dulu sering menjadi tempat ia dihukum berdiri berjam-jam. Sen mendekat. Kau sudah tahu mereka menjebakmu, katanya pelan. Muzi tersenyum tipis. Orang yang terlalu terburu-buru sering meninggalkan celah. Sen menatapnya lama. Muzi, kau tidak seperti yang terlihat. Ia tidak menuduh. Ia menyadari. Muzi menatap langit yang mulai berubah jingga. Setiap orang berubah ketika hidup memaksanya. Sen tidak berkata apa-apa lagi. Namun dalam diam, benih rasa ingin tahu yang lebih dalam mulai tumbuh di hatinya. Dan Muzi tahu, semakin dekat ia dengan kepercayaan Panglima, semakin dekat ia pada tujuannya. Namun ia juga sadar satu hal baru hari itu. Ia mulai menikmati permainan ini. Dan itu bisa menjadi bahaya terbesar. Bab 8.
Retakan di balik kepercayaan. Kediaman Panglima Sen kembali tenang setelah kunjungan ke rumah keluarga Hua. Terlalu tenang. Muzi berdiri di beranda kamarnya, memandangi kolam kecil di halaman dalam. Permukaan air tampak tenang, memantulkan langit sore yang keemasan. Namun ia tahu, ketenangan seperti itu seringkali menyembunyikan pusaran di bawahnya. Dan pusaran itu mulai terasa. Tatapan yang berbeda. Sejak kunjungan itu, Panglima Sen tidak lagi bersikap sepenuhnya dingin. Namun juga tidak sepenuhnya percaya. Ia mulai mengamati Muzi lebih sering. Bukan sebagai suami yang penasaran, tapi sebagai panglima yang mencurigai kemungkinan ancaman. Suatu pagi, saat Muzi sedang menyiram tanaman di halaman kecil samping kamar, Sen berdiri beberapa langkah di belakangnya tanpa suara. "Kau terlihat sangat tenang akhir-akhir ini," ucapnya tiba-tiba. Muzi tidak terkejut. Ia sudah merasakan kehadirannya sejak beberapa detik lalu. "Bukankah itu hal yang baik?" Jawabnya lembut sambil menoleh. Sen tidak langsung menjawab. Matanya menyapu wajah Muzi, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi. "Orang yang berada dalam ancaman biasanya menunjukkan kegelisahan," katanya pelan. "Tapi kau tidak." Muzi tersenyum kecil. "Setiap orang memiliki cara berbeda menghadapi ketakutan." Sen melipat tangan di dada. "Dan caramu adalah menyembunyikannya." Pertanyaan itu tajam. Muzi menatapnya lurus untuk pertama kalinya tanpa menunduk. "Apakah Panglima ingin aku terlihat lemah?" Sen terdiam. Ada keberanian dalam sorot mata Muzi. Keberanian yang tidak cocok dengan gambaran gadis polos yang dulu ia bayangkan. Dan itulah yang membuatnya semakin sulit membaca wanita itu. Laporan yang mengusik. Sore itu, salah satu perwira senior melapor kepada Sen secara diam-diam. Muzi kebetulan sedang melewati lorong ketika ia mendengar percakapan samar dari balik pintu ruang strategi. "Panglima, kami menemukan sesuatu yang aneh," kata perwira itu. "Apa?" Suara Sen terdengar berat. Simbol yang sama seperti di tubuh prajurit yang terbunuh muncul lagi. Kali ini di dekat gerbang barat. Dan seseorang melihat bayangan perempuan di sekitar area itu. Muzi berhenti melangkah. Bayangan perempuan. Itu bisa siapa saja, tapi juga bisa diarahkan padanya. Ia melanjutkan langkahnya tanpa suara, seolah tidak mendengar apapun. Namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pertemuan di ruang strategi. Malamnya, Sen memanggil Muzi lagi. Kali ini hanya mereka berdua. Ruang strategi dipenuhi cahaya lilin. Peta-peta terbentang di atas meja kayu besar. Sen berdiri menghadap peta, tidak langsung menatap Muzi. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya. Muzi berdiri beberapa langkah darinya. "Silakan." Sen akhirnya berbalik. "Apakah ada sesuatu tentang dirimu yang belum kau ceritakan padaku?" Udara di ruangan terasa lebih berat. Muzi menatapnya tanpa berkedip. "Seperti apa?" Sen mendekat satu langkah. "Masa lalumu, orang-orang yang mungkin mencarimu, musuh yang mungkin mengikutimu ke sini." Nada suaranya tidak marah, tidak menuduh, lebih seperti seseorang yang ingin memahami sebelum terlambat. Muzi tersenyum tipis. "Setiap orang punya masa lalu, Panglima, termasuk dirimu." Sen tidak tersenyum balik. "Jangan mengalihkan." Hening beberapa detik. Akhirnya Muzi berkata pelan, "Jika ada orang yang mencariku, mereka tidak akan cukup bodoh untuk menampakkan diri begitu saja." Kalimat itu ambigu, cukup untuk menjawab, tanpa benar-benar menjawab. Sen memperhatikan setiap gerak kecilnya. Ia mulai menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Muzi bukan sekadar wanita yang cerdas. Ia adalah seseorang yang selalu selangkah di depan. Retakan pertama, ketika Muzi hendak pergi, Sen berkata pelan, "Aku tidak ingin memperlakukanmu sebagai tersangka." Muzi berhenti, "Tapi sebagai panglima, aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ancaman ini berkaitan denganmu." "Itu bukan tuduhan, itu peringatan." Muzi menoleh perlahan. "Jika suatu hari kau harus memilih antara mempercayaiku atau melindungi kediamanmu," katanya lembut, "apa yang akan kau pilih?" Pertanyaan itu membuat Sen terdiam. Ia tidak menjawab, dan Muzi tahu jawabannya tanpa perlu mendengarnya. Sen adalah panglima sebelum ia menjadi suami. Muzi melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Sen sendirian di antara peta dan bayangan lilin yang bergoyang. Permainan yang semakin berbahaya. Malam itu, Muzi berdiri di depan cermin. Ia menyentuh loket emas di balik bajunya.
Kepercayaan Sen mulai retak, dan itu berbahaya, karena rencananya membutuhkan kepercayaan itu utuh. Namun di sisi lain, sesuatu yang tak ia perhitungkan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak ingin Sen melihatnya sebagai musuh, dan perasaan itu bisa menjadi kelemahan terbesar seorang perencana. Di luar, angin malam berembus lebih kencang. Permainan antara mereka bukan lagi sekadar tipu daya. Kini ada perasaan, kecurigaan, dan pilihan sulit yang mulai muncul di antara dua orang yang sama-sama tidak ingin kalah. Bab 9. Bukti yang mengarah pada bayangan. Hujan turun sejak dini hari. Butiran air membasahi atap kediaman Panglima Sen, menciptakan irama yang lambat dan berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah langit pun ikut menekan suasana. Muzi duduk di depan jendela kamarnya, memandangi tetesan hujan yang mengalir di kisi kayu. Tangannya menggenggam cangkir teh, tetapi ia tidak benar-benar meminumnya. Ia tahu sesuatu akan terjadi, dan firasatnya jarang salah. Penemuan yang mengguncang. Sore itu, seorang pengawal senior berlari menuju aula utama dengan wajah tegang. Panglima, kami menemukan ini di dekat paviliun timur. Muzi yang kebetulan berada di lorong tidak jauh dari sana memperlambat langkahnya. Ia melihat dari kejauhan ketika pengawal itu menyerahkan sebuah kain kecil kepada Sen. Sen membuka kain itu perlahan. Di dalamnya terdapat loket emas kecil, dengan ukiran simbol yang sangat Muzi kenali. Simbol yang sama dengan yang tersembunyi di balik loketnya sendiri. Jantung Muzi berdegup lebih keras. Bagaimana mungkin? Ia menyentuh dadanya tanpa sadar. Loketnya masih ada. Berarti ini bukan miliknya. Seseorang sengaja menaruhnya di sana. Dan itu berarti, seseorang sedang mencoba mengarahkannya menjadi tersangka. Pemanggilan tanpa senyum. Tak lama kemudian, Muzi dipanggil ke ruang strategi. Sen berdiri membelakangi pintu ketika ia masuk. Di tangannya masih tergenggam loket itu. Muzi, katanya tanpa berbalik. Apakah kau mengenali ini? Muzi melangkah mendekat. Ia menatap benda itu dengan wajah yang cukup terkejut. Tidak berlebihan, tapi cukup meyakinkan. Tidak, apa itu? Sen akhirnya menoleh. Loket ini ditemukan di dekat area terlarang. Simbolnya sama dengan yang muncul pada kasus pembunuhan prajurit beberapa hari lalu. Hening, dan menurut laporan, lanjut Sen, beberapa pelayan melihat seseorang mengenakan jubah merah di sekitar area itu malam sebelumnya. Jubah merah, seperti yang sering Muzi kenakan. Tatapan Sen tidak lagi sekadar ingin tahu. Itu adalah tatapan seorang panglima yang sedang menilai kemungkinan pengkhianatan. Permainan yang berbalik. Muzi berdiri tegak. Apakah panglima mencurigai aku? Tanyanya lembut. Sen tidak langsung menjawab. Aku mencurigai siapapun yang berpotensi mengancam kediaman ini. Jawaban diplomatis, namun cukup jelas. Muzi tersenyum tipis. Jika aku ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan, apakah aku akan melakukannya dengan simbol yang begitu jelas? Sen terdiam. Logikanya masuk akal. Tapi kau juga cukup cerdas untuk tahu bahwa terlalu jelas bisa menjadi cara menyembunyikan sesuatu. Balas Sen. Muzi menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada kepolosan di matanya. Hanya ketenangan yang dalam. Jika aku adalah ancaman, katanya pelan, aku tidak akan berdiri di sini menjawab pertanyaanmu. Suasana di ruangan itu menjadi berat. Sen mendekat satu langkah. Aku tidak ingin mempercayai bahwa kau terlibat, katanya. Kalimat itu lebih personal daripada sebelumnya. Muzi merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan karena tuduhan, tapi karena keraguan dalam suara Sen. Lalu jangan percaya. Jawabnya pelan. Bukan pembelaan, bukan penolakan, hanya pernyataan. Tersangka tanpa bukti. Malam itu, penjagaan di sekitar kamar Muzi diperketat. Secara resmi, itu demi keamanannya. Namun Muzi tahu, itu juga berarti pengawasan. Ia berjalan ke meja riasnya dan membuka laci rahasia. Loket emasnya masih tersembunyi dengan aman. Ia mengeluarkannya dan membandingkannya dengan bayangan loket yang ditemukan Sen. Jika yang ditemukan benar-benar identik, berarti ada dua kemungkinan. Kelompok masa lalunya telah benar-benar masuk ke kediaman ini. Atau, ada orang dalam yang mengetahui rahasianya. Keduanya sama-sama berbahaya. Retakan yang nyaris tak terlihat. Larut malam. Sen berdiri sendirian di halaman dalam. Hujan telah berhenti. Tetapi tanah masih basah.
Muzi keluar perlahan, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kau tidak tidur? Tanyanya pelan. Sen tidak menoleh. Sebagai panglima, aku tidak bisa tidur ketika ada kemungkinan ancaman di rumahku. Muzi melangkah mendekat, dan sebagai suami, pertanyaan itu membuat Sen akhirnya menoleh. Ada kelelahan di matanya. Sebagai suami, aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Kalimat itu jujur, namun kejujuran itu dibalut kewaspadaan. Muzi tersenyum samar. Kadang ancaman tidak datang dari luar, Panglima. Sen menatapnya tajam. Maksudmu? Muzi tidak menjawab. Ia hanya menatap kolam yang memantulkan cahaya bulan. Di antara mereka, kepercayaan belum sepenuhnya hancur. Namun retakan kecil sudah muncul. Dan Muzi tahu, jika ia tidak menemukan siapa yang menjebaknya terlebih dahulu, retakan itu akan berubah menjadi jurang. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya rencananya yang hancur, hubungan mereka pun akan runtuh. Bab 10. Ketika topeng mulai retak, langit malam tanpa bulan, angin bertiup pelan di antara atap-atap kediaman Panglima Sen, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Penjagaan diperketat sejak ditemukannya loket misterius itu. Prajurit berpatroli 2 kali lebih sering. Dan Muzi tidak lagi hanya diam. Jika seseorang ingin menjadikannya tersangka, maka ia akan menemukan siapa yang bermain di balik bayangan. Langkah balasan. Malam itu, Muzi mengenakan jubah gelap, bukan merah seperti biasanya. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tanpa perhiasan mencolok. Ia menunggu hingga lampion di lorong barat dipadamkan sebagian. Dengan langkah ringan, ia menyusuri jalur belakang menuju paviliun timur, tempat ditemukannya loket palsu itu. Ia tidak ceroboh. Ia tahu kemungkinan besar sedang diawasi. Justru itu yang ia inginkan. Muzi berhenti di dekat tembok batu yang sedikit retak di bagian bawah. Ia berjongkok, menyentuh celah kecil yang hampir tak terlihat. Dan benar saja, ada serpihan kain hitam tersangkut di sudut batu. Bukan kain pelayan, bukan kain prajurit kediaman. Kain itu jenis yang biasa digunakan oleh pembunuh bayaran. Muzi tersenyum tipis. Jadi kau memang ada di sini. Pengamat yang tak terlihat. Namun sebelum ia bisa berdiri, suara langkah berat terdengar dari belakang. Seperti yang kuduga, suara Sen. Muzi tidak menoleh langsung. Kau mengikutiku, katanya pelan. Aku mengawasi kemungkinan ancaman. Muzi berdiri perlahan dan akhirnya berbalik. Cahaya lampion yang redup membuat bayangan wajah mereka tampak lebih tajam. Apa yang kau cari di sini? Tanya Sen. Muzi menunjukkan serpihan kain itu. Ini bukan milik orang dalam. Sen menyipitkan mata. Kau seolah tahu apa yang kau cari. Karena aku tahu aku dijebak. Sen terdiam. Itu pertama kalinya Muzi mengatakannya secara langsung. Pengakuan yang setengah terbuka. Ada seseorang di dalam kediaman ini yang bekerja sama dengan orang luar. Lanjut Muzi. Bagaimana kau bisa yakin? Tanya Sen. Muzi menatapnya lama. Karena simbol itu bukan kebetulan. Dan loket itu terlalu sempurna untuk ditemukan. Sen melangkah lebih dekat. Muzi, jika kau mengetahui sesuatu tentang kelompok ini, katakan padaku. Hening. Angin malam menggerakkan ujung jubah mereka. Muzi akhirnya berbicara. Tidak sepenuhnya membuka rahasia, tetapi cukup untuk mengubah arah permainan. Beberapa tahun lalu, katanya pelan, aku pernah berada di tempat yang tidak seindah rumah keluargaku. Ada kelompok yang mengincar kekuasaan melalui bayangan. Mereka menggunakan simbol itu. Sen menatapnya serius. Dan kau terlibat. Muzi tersenyum samar. Aku bertahan. Jawaban yang tidak mengakui. Tidak juga menyangkal, namun cukup untuk membuat Sen mengerti bahwa masa lalu Muzi tidak sesederhana yang ia bayangkan. Dalang yang terungkap, keesokan paginya. Salah satu pelayan senior ditangkap saat mencoba menyelinap keluar dengan membawa pesan tersembunyi di lipatan pakaiannya. Di bawah interogasi, pelayan itu akhirnya mengaku. Ia dibayar untuk meletakkan loket palsu dan menyebarkan desas-desus tentang wanita berjubah merah. Si pemberi perintah. Seorang perwira muda yang baru dipindahkan 2 bulan lalu. Dan perwira itu menghilang sebelum fajar. Sen berdiri di aula utama ketika laporan itu diberikan. Muzi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kau sudah tahu, kata Sen tanpa menoleh. Aku hanya memperhatikan pola. Jawab Muzi tenang.
Sen akhirnya berbalik menghadapnya. Aku hampir mencurigaimu. Muzi tersenyum lembut. Aku tahu. Jawaban yang begitu sederhana, namun mengandung luka kecil yang tak terlihat. Kepercayaan yang dibangun ulang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sen datang ke kamar Muzi bukan untuk bertanya, melainkan untuk berbicara. Aku berhutang permintaan maaf, katanya. Muzi menggeleng pelan. Sebagai panglima, kau melakukan yang seharusnya. Sen menghela napas. Tapi sebagai suami, aku seharusnya mempercayaimu. Suasana menjadi hening. Muzi menatapnya dengan ekspresi yang lebih lembut dari biasanya. Kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan begitu saja, katanya. Itu dibangun. Sen menatapnya lama. Aku ingin membangunnya. Kalimat itu sederhana, namun untuk pertama kalinya, tidak ada strategi di antara mereka. Hanya dua orang yang sama-sama menyadari permainan mereka sudah berubah. Muzi menatap loket emas di tangannya. Kelompok itu masih di luar sana. Ancaman belum berakhir, namun kini ia tidak berdiri sendirian. Dan itu bisa menjadi kekuatan terbesar sekaligus kelemahan terdalamnya. Epilog, di antara cinta dan ambisi. Musim semi datang perlahan ke kediaman Panglima Sen. Bunga-bunga plum bermekaran di halaman dalam, menggantikan hawa dingin dan kecurigaan yang dulu memenuhi udara. Penjagaan masih ketat, tetapi suasananya berbeda, tidak lagi dipenuhi bayangan saling mencurigai. Muzi berdiri di paviliun kecil dekat kolam, memandangi kelopak bunga yang jatuh ke permukaan air. Permainan yang ia mulai telah berubah bentuk. Awalnya, ia datang untuk membalas, untuk mengambil kembali harga diri yang dirampas ibu tiri dan saudara tirinya, untuk menguasai situasi dari balik senyum lembutnya. Dan ia berhasil. Nama keluarga Hua kini tidak lagi berani menyinggungnya. Kedudukannya sebagai istri panglima tidak bisa digoyahkan. Orang-orang yang meremehkannya kini menunduk hormat. Namun di balik semua kemenangan itu, ada sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Panglima Sen berhenti beberapa langkah dari Muzi. Angin musim semi tidak lagi sedingin dulu, katanya pelan. Muzi tersenyum tipis. Banyak hal telah berubah. Sen berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, jarak di antara mereka terasa alami. Bukan karena kewajiban, bukan karena strategi. Aku dulu berpikir, kata Sen, bahwa kau hanyalah bagian dari perjodohan politik. Muzi menatap air kolam yang beriak pelan. Dan sekarang, Sen terdiam sejenak sebelum menjawab. Sekarang aku tahu kau lebih kuat dari siapapun yang pernah berdiri di sisiku. Tidak ada rayuan dalam kalimat itu. Hanya pengakuan. Muzi merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia datang dengan niat licik, dengan misi rahasia, dengan ambisi yang dingin dan terukur. Namun waktu telah mengajarinya satu hal yang tak bisa ia kendalikan. Hatinya tidak sepenuhnya setia pada rencana. Apa yang akan kau lakukan jika masa laluku benar-benar datang menagih? Tanya Muzi tiba-tiba. Sen menoleh padanya. Kalau mereka datang sebagai musuh, jawabnya tegas, maka mereka akan menghadapi Panglima Sen. Muzi menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Sen sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ia melihatnya sebagai sekutu, dan mungkin lebih dari itu. Di kejauhan, seorang kurir berkuda melintas cepat menuju gerbang utama kediaman, membawa pesan baru, ancaman baru. Karena kelompok bayangan itu belum benar-benar lenyap, mereka hanya mundur, menunggu waktu yang tepat. Muzi merasakan firasat yang sama seperti di awal pernikahannya. Permainan belum selesai, namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sendirian dalam kegelapan. Ia menoleh pada Sen dan berkata pelan, jika badai datang lagi, kita hadapi bersama. Sen mengangguk. Di atas mereka, kelopak bunga terus jatuh perlahan. Dan kisah Muzi, wanita lembut dengan pikiran tajam, baru saja memasuki babak yang lebih besar. Tamat musim pertama.